Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Galuang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada adik-adik sekalian yang SMP, ada yang SMP ya? Nah, yang SMA ada? SD? Ada juga SD? Oh, enggak ada. Ya. SD yang mutamat ya. Alhamdulillah pada malam ini bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kita nikmat kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan nikmat umur, Allah berikan nikmat muda. Masa muda itu masa yang betul-betul diperhatikan oleh Islam. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan dalam Quran, "Alladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban." Allah ciptakan kita awalnya lemah. Setelah kita lemah, lalu kita pun dikuatkan. Setelah kita dikuatkan, lalu kita dilemahkan lagi. Tapi yang lemah kedua ini ada kalimat syaib, yaitu uban. Lemah pertama menuju kuat, setelah kuat dilemahkan lagi dan beruban. Jadi hidup ini ada 3 fase. Lemah, kuat, lemah kembali. Kalau lemah pertama, kita menuju kuat. Nah, inilah masa muda. Ini adik-adik ini umur 15 tahun. Ya kan sudah balik ini berarti. Ini masa luar biasa, menuju semakin hari makin kuat. Tapi nanti ada titik di mana dia pas maksimal dan dia akan kembali ke bawah, turun sampailah akhirnya dia lemah selemah-lemahnya dan mati. Makanya di masa muda ini dimaksimalkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda ini mereka ini yang paling rutin harusnya pengajian. Kenapa? Karena di masa muda kalau enggak diisi dia akan bermaksiat. Di masa muda ini tempat kita menyelamatkan orang. Kalau sudah tua, kalau dia taubat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya bagaimana lagi? Tapi biasanya kalau sudah tua orang, biasanya akan ingat sama Allah. Tapi kalau masa muda tidak, susah untuk ingat sama Allah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilhi yawman la dhilla illa dhillu." Pada hari tidak ada naungan yang Allah berikan kecuali kepada 7 orang. Salah satunya syabun nasya' fi ibadatillah. Anak muda yang ketika mudanya taat. Jadi kenapa Nabi mengatakan anak muda waktu mudanya taat kepada Allah? Karena diapresiasi Allah, karena masa muda itu jarang orang taat. Di masa muda, masa di mana orang masih sangat betul-betul penasaran dengan dunia. Kemudian masa muda fisiknya kuat, masa muda labil sekali. Disitulah dirusak dia. Baik itu dirusak dari sisi olahraga, dirusak dari sisi musik-musik. Disitulah akhirnya mereka terlewatkan masa emas mereka untuk belajar agama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam salah satu perkataannya, "Man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi." Siapa yang masa muda terlewat belajar agama, maka takbirkan dia 4 kali. Takbir 4 kali. Takbir yang enggak pakai, kalau sholat kita enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud. Itu sholat takbir apa namanya itu? Ada yang tahu? Jadi takbir 4 kali, biasanya kan sholat zuhur, atau sholat asar, atau sholat isya. Ini takbir 4 kali, kata Imam Syafi'i, siapa yang masa muda terlewat belajar agama, takbirkan dia 4 kali. Sholat, takbir 4 kali, tapi sholatnya enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud. Itu sholat apa namanya itu? Sholat jenazah. Jadi kalau ada orang masa mudanya terlewat belajar agama, berarti matilah dia sebenarnya itu. Maka masa muda inilah kesempatan banyak belajar. Makanya Bapak Ibu, seorang ulama dari Suriah yang bernama Syekh Muhammad
Ramdan Al-Buti, beliau menyampaikan apa? Hendaknya para dai, para ustadz, para ulama menyampaikan dakwahnya itu banyak kepada para pemuda daripada kepada orang tua. Sementara hari ini di mana-mana kalau ceramah itu kan yang kita ceramahi siapa isinya? Orang-orang tua semua. Sementara anak muda tidak pernah hadir. Maka kita apresiasi sekali program gubernur ini. Bagaimana anak-anak ini diisi jiwa mereka. Karena di masa muda itu yang paling penting. Kalau tidak diisi mereka akan bermaksiat nantinya. Mereka akan diisi oleh yang jahiliyah. Apalagi HP seperti hari ini. Maka Bapak Ibu, kita harus betul-betul mengapresiasi ini sehingga mereka terisi jiwa mereka dengan agama. Karena hidup kita untuk agama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maka kata Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, Islam berbicara masalah masyarakat itu 2/3. Dan Islam berbicara masalah individu, pribadi, personal itu 1/3. Masyarakat 2/3, pribadi 1/3. Kalau 2/3 masyarakat itu mesti anak muda. Dibilang oleh seperti itu. Makanya ustadz-ustadz banyak ceramah kepada anak muda. Karena mereka yang membela agama ini. Bahkan Nabi dulu Bapak Ibu, ketika Nabi berdakwah, itu kata Ibnu Katsir, yang paling banyak menerima dakwah Nabi adalah anak muda. Justru yang banyak melawan dakwah Nabi orang-orang tua. Kenapa? Orang tua dia sudah punya doktrin sebelum itu. Jadi harus dibersihkan baru masukkan yang baru. Sementara anak muda dia masih suci, dia masih bersih. Jadi belum banyak kotor-kotor masuk sama dia, kosong filenya. Ketika disampaikan langsung dia masuk. Nah, di saat muda itu pula kadang kita tidak bisa mengontrol anak-anak ini sehingga mereka kita bisa isi dengan agama. Akhirnya pas nanti tua baru mereka sadar. Begitu lagi terus, begitu terus. Yang salah siapa ini? Orang tua. Sebenarnya saya kalau ceramah pendidikan ini lebih mau saya orang tua. Karena mereka ini ada karena orang tua mereka. Tidak mungkin orang ini muncul tiba-tiba dari tonggak tinggi ini kan tidak ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Malam ini anak-anak ini hadir. Kita berikan tausiah, tapi sebenarnya anak-anak ini tergantung orang tua mereka. Maka sebaiknya orang tua pun hadir kalau bisa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ada namanya Surok Hogronyi, terkenal itu ya. Dia munafik, belajar 6 tahun di Mekah. Lalu pulang dia jadi ulama, kiranya munafik merusak orang Islam yang di Aceh waktu itu. Dia mengatakan apa? Kalau ingin merusak umat Islam, itu yang paling terbaik lewat pendidikan. Karena mereka disusupi dengan materi-materi dan mereka bersembunyi di balik ilmu. Jadi awal kerusakan itu berawal dari ilmu. Awal kebaikan juga dari ilmu. Makanya Nabi SAW itu menyuruh kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai belajar yang tidak bermanfaat. Karena banyak orang sekarang belajar ilmu yang tidak bermanfaat untuk dirinya dan kaum muslimin dan akhiratnya. Makanya Nabi setiap pagi habis subuh itu berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu, tapi ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Salah satu ilmu yang tidak bermanfaat yaitu ilmu dhar namanya. Itu adalah ilmu yang dipelajari tapi enggak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita belajar matematika, belajar fisika, belajar jadi dokter, tapi kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah, kata para ulama, itu ilmu merusak berarti itu. Berarti enggak makin dekat dia kepada Allah, makin jauh dia dari Allah. Makanya harusnya orang beriman ketika dia belajar, maka dia akan mengatakan ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptakan ini tidak ada yang tidak bermanfaat ya Allah. Semua engkau yang menciptakan ini. Jadi kalau ada orang bicara virus sana sini tapi enggak menyebutkan Allah setelah itu, berarti ini ciri-ciri ilmu yang dia dapat justru makin jauh dari Allah. Berarti merusak bagi dirinya. Makanya Ali bin Abi Thalib menyampaikan dalam salah satu perkataannya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan
walam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang ilmu bertambah tapi tidak nambah iman, itu penting. Siapa yang ilmunya bertambah tapi enggak nambah dekat sama Allah, maka tidak ada yang ditambahnya. Siapa yang ilmunya bertambah tapi tidak nambah petunjuk, tidak nambah iman, maka tidak ada yang ditambahnya, mesti dia akan makin jauh dari Allah. Bapak Ibu, kalau orang makin jauh dari Allah, rugi dia. Jadi ilmunya bertambah bukan makin dekat kepada Allah. Ini orang paling rugi nih. Ilmunya ditambah tapi enggak menambah dekat dengan Allah. Padahal semua ilmu di dunia ini milik Allah. Makanya enggak ada istilah dikotomi ilmu, memisahkan ilmu. Kalau masuk pesantren berarti jadi ustadz nanti nih. Ini belajar ilmu umum jadi ini nanti nih. Enggak. Sekarang nih harusnya sebagaimana zaman dulu. Ulama tapi dia dokter. Hafiz Quran tapi dia juga paham tentang masalah fisika, biologi dan segala macam. Itu program orang kafir kiranya. Memisahkan ilmu-ilmu ini. Seolah-olah kalau belajar ilmu agama nanti enggak bisa paham ilmu umum. Ini salah. Proyek orang kafir menjauhkan orang dari agamanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham bahwa pendidikan itu betul-betul harus diperhatikan. Kata Senok Hogronya tadi, kalau ingin merusak umat Islam, itu lihat pendidikan yang paling bagus. Ternyata banyak kurikulum-kurikulum yang merusak Bapak Ibu. Makanya kemarin saya ceramah, ada seorang guru bilang kayak saya gini, Ustaz, saya salah satu bidang studi di sekolah itu. Nah, kita pernah juga diundangnya ceramah ke situ, ceramah pendidikan. Lalu kata dia, saya Ustaz tidak tega. Kenapa Bu? Saya bilang, ternyata Ustaz, saya sebagai guru bidang studi di sekolah itu, di buku pelajaran itu diajarkan anak-anak ini untuk memaklumi LGBT, kata dia. Bahkan lebih daripada LGBT sekarang. LGBT tambah Q tambah plus lagi. Wah, ini bahaya saya bilang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak asal anak kita sekolah aja. Harus kita cek. Makanya orang tua dalam Quran Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang tua disuruh menjaga anak dari api neraka. Jangan sampai anak mereka besar, mereka nanti pas mati masuk neraka. Tidak kenal dengan agama. Karena Bapak Ibu dalam hidup ya, versi Islam, bahwa kurikulum itu ada 3. Nomor 1 namanya adab. Di bawah adab nanti ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini apa? Ilmu tentang akidah, ilmu tentang fikih, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tauhid, ilmu tentang nabi, bagaimana sunnah-sunnah nabi. Baru di bawahnya nanti ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini apa? Ya belajar-belajar ilmu umum. Jadi jangan dijadikan ilmu fardu kifayah seperti fardu ain. Ini sebahaya ini. Dan ini yang terjadi. Kok Ustaz bilang kayak gitu? Memang begitu. Sebagaimana dalam pasal 31 ayat 3. Tujuan pendidikan di Indonesia, pasal 31 ayat 3. Mungkin ada Pak Guru, Ibu Guru di sini, bisa dibuka lagi. Saya banyak ceramah pendidikan ke sekolah. Kalau ke pesantren kan jelas. Sekolah-sekolah umum ya, SMA, SMP, bahkan SD juga. Di situ kan dibuat visi misi. Visi. Apa visi sekolah? Ada yang masih ingat? Di dinding-dinding sekolah kita kan ada tuh. Ada yang ingat nak? Apa visi sekolah? Apa? Nggak tahu dia visinya. Berarti nggak tahu dia sekolah untuk apa nih. Ya, harus visinya apa? Apa visi? Visi misi sekolah apa? Apa? Berarti nih, hah? Ya kan? Apa visinya? Nggak tahu. Ya, mohon maaf. Bahkan guru-guru pun nggak tahu. Saya sudah mencoba banyak Bapak Ibu diskusi pendidikan. Tapi kalau saya membawa pendidikan berbasis adab. Kami ada satu konsep namanya pendidikan berbasis adab. Jadi adab ini paling tinggi, ya. Adab itu paling tinggi. Kalau anak sukses sampai ke sekolah ke Amerika, tapi kalau dia nggak berbakti ke orang tua, gagal pendidikan itu berarti. Kalau sekolah dia sampai ke Prancis sana, tapi nggak sholat subuh, gagal pendidikan itu berarti. Jangan bilang sukses, itu anak durhaka namanya. Dan itu sudah ada bukti banyak. Ya, jadi kita jangan mengulangi lagi anak kedurhakaan yang kedua. Ada itu. Nanti kapan-kapan kita ceritakan. Nah, dalam pasal 31 ayat 3
Ada ibu guru, pak guru yang mau menjawab mungkin? Apa tujuan pendidikan? Tujuan dulu. Sekarang nih kebanyakan ngomong kurikulum. Tidak ada guna kurikulum tuh Bapak Ibu. Kurikulum tuh apa artinya kurikulum tuh? Kurikulum tuh artinya cara, lintasan, sarana menuju tujuan. Kalau tujuannya aja belum duduk, bagaimana kita bicara kurikulum? Selalu bicaranya kurikulum kan? Dalam pendidikan tuh ada 4. 1 tujuan, 2 kurikulum, 3 program, 4 evaluasi. Apa tadi yang pertama? Ada lupa lagi. Ini sampai ke perguruan tinggi nih. Jadi Bapak Ibu, kalau bikin sekolah lebih suka saya dari perguruan tinggi, bukan dari STK. Karena nanti kita didik anak tahfiz. Masuk di kampus dirusak sama dosen liberal. Rusak, balik lagi dia. Ya kan? Hilang hafalan Quran. Pesantrennya pun hilang. Akhirnya terakhir dia materialisme, lalu dia nggak mau sholat subuh berjamaah lagi. Ya. Nah, itu kita diskusi nanti itu. Mau sama guru-guru. Jadi Bapak Ibu, saya ceramah di sini udah 4 tahun yang lalu kayaknya nih. Waktu itu subuh berjamaah sebelum corona. Habis itu enggak pernah lagi. Tapi alhamdulillah sebenarnya malam ini kita ada jadwal kajian akidah di Bukit Tinggi. Karena beliau sering ketemu saya di padang luar. Ustaz, nanti kita ceramah tanggal 10 di Masjid Jami' Galung. InsyaAllah saya bilang. Kalau subuh-subuh saya lewat sini kajian ke Sungai Puar. Hari Minggu kadang kan. Tapi sekarang alhamdulillah rumah sudah ngontrak di di Pakanambe. Jadi ke sini tadi 3 menit sebelum azan aja cuma. Dekat sekarang. Kalau dulu kan jauh. Alhamdulillah. Nah, jadi ya, saya ulang lagi nih adik-adik sekalian ya. Jadi ada namanya tujuan, lalu kurikulum, habis itu program, habis itu evaluasi. Nah sekarang sekolah-sekolah kita selalu ngomongnya kurikulum. Kayak orang gila itu sebenarnya Bapak Ibu. Nggak punya tujuan, bolak-balik aja tuh. Makanya nggak ada jelas kan? Banyak yang protes. Belum selesai kurikulum K13 sudah masuk kurikulum ini lagi. Ya kan? Padahal bolak-balik aja kan, jual buku beli buku. Enggak pandai-pandai. Karena enggak punya tujuan. Tujuannya ada, cuma enggak pernah diulang tujuan tuh. Cuman ngomongnya selalu kurikulum. Apa guna kurikulum? Kurikulum itu artinya sarana, cara mencapai tujuan. Lah tujuannya aja enggak tahu. Untuk apa ngomong kurikulum? Ya kan? Jadi dalam pasal 31 ayat 3, tujuan pendidikan apa? Nggak tahu kan? Tahu nggak? Nanti lihat di di sekolah-sekolah kita kan ada ya Bu ya. Di dinding-dinding itu kan visi dan misi. Nanti ulang baca lagi. Karena kalau nggak tahu kita visi, kita tuh sama dengan menghabiskan umur. Ya kan? Bolak-balik. Lama-lama nggak sekolah lagi nanti itu. Benci sekolah nanti lama-lama. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita di program pendidikan berbasis adab, ya ini kita lebih kepada tujuan. Apa tujuan pendidikan? Nah, dalam pasal 31 ayat 3 nanti dibuka lagi. Pasal 31 ayat 3 itu tujuan pendidikan adalah bagaimana negara menyelenggarakan program pendidikan yang meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. 3 itu intinya teman. Nanti di bawah-bawahnya mandiri, cerdas, itu turunannya lagi teman. Tapi program pokoknya, tujuan pokoknya itu 3. Iman, takwa, akhlak mulia. Saya ketika ceramah pendidikan ketemu dinas pendidikan, saya bilang, Pak, buat syarat lulus UN itu sholat subuh berjamaah. Jadi kalau dia nggak sholat subuh anak-anak nih, tinggal kelaskan aja. Kok gitu Ustaz? Karena tujuan pendidikan di Indonesia, di konstitusi kita, iman, takwa, akhlak mulia. Iman, takwa, akhlak. Jadi indikator sekolah sukses, anak-anaknya makin soleh. Sekarang indikator sekolah berhasil apa? Apa standarnya? Tamat, kerja. Ya kan? Kerja sekarang. Kalau kerja nggak usah sekolah. Banyak sekarang nih orang tamat SD kayak kaya Bapak Ibu. Yang tamat S1 malah gajinya nggak seberapa. Ya kan? Ada penelitian itu orang yang tamat SD itu lebih banyak dapat kerja dia, karena lebih cepat dia kerja. Kalau tunggu S1 dulu kerja kan terlambat. Ya kan? Jadi bukan saya ini enggak, tapi baliklah kepada tujuan. Tujuan pendidikan iman, takwa, akhlak mulia. Saya rasa Pak Gubernur buat program ini nih, biar kita ini betul-betul paham hidup ini untuk ibadah gitu.
Hidup itu untuk bagaimana kita menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa. Karena tujuan pendidikan iman, takwa, akhlak mulia. Nah, nanti kalau kerja itu tambahan sifatnya. Iman, takwa, akhlak mulia. Bukan berarti kita nggak boleh kerja ya. Kerja kita butuh juga untuk menghidupi keluarga kan setelah nanti besar, untuk nafkah. Tapi bukan tujuan pokok. Tujuan pokok adalah iman. Jadi kalau kita makin tamat sekolah, makin naik imannya tuh. Kalau anak SMP, imannya tuh lebih tinggi daripada anak SD. Anak SMA, imannya tuh lebih tinggi daripada anak SMP. Kalau sekarang kayaknya enggak. Anak SD lebih tinggi imannya daripada SMP. Ya kan? Anak SD masih khatam Quran deh kan, masih baca-baca Quran deh kan. Masih ke masjid, masih baik-baik. Dia apes SMP, udah kayak bandit aja kayak dia semua. Berarti gagal pendidikan kita. Makanya di di MPR itu sudah ada dulu tahun berapa tuh 2016 evaluasi pendidikan Indonesia. Apa kata mereka, profesor-profesor, termasuk guru saya hadir di situ, pembicara, Dr. Adian Husaini. Saya Bapak Ibu belajar pendidikan otodidak di rumah. Buku-buku beliau saya baca, lalu saya dibimbing dari pusat, lalu menceramahkan tentang pendidikan berbasis adab. Kalau orang kan pendidikan berbasis karakter. Kalau kita pendidikan berbasis adab, itu lebih lagi include dia daripada pendidikan berbasis karakter. Tapi karakter sudah lumayan, tapi kan tetap rujukannya nanti orang barat, Thomas Likona. Sehingga nanti pendidikan terbaik Finlandia lah dibilangnya, pendidikan terbaik Jepang ya kan, pendidikan terbaik Amerika. Masa itu yang diikuti? Orang Jepang itu kalau udah stres bunuh diri. Jangankan sama orang baik, sama dirinya jahat dia. Ada bahkan pakai jadwal jam bunuh diri mereka itu. Jadi udah pusing nih kan, enggak ada Tuhan lagi kan, enggak Allah lagi tempat bergantung kan. Akhirnya dia di jadwalnya mendaftar untuk bunuh diri. Di Jepang kayak gitu tuh. Lalu kalau mereka punya orang tua, sudah tua renta, nggak bisa lagi diharap, dibawanya ke atas bukit, ditinggalkannya sampai mati. Kayak gitu. Jadi nggak bisa, harus ke Islam larinya, ke agama kita. Kalau sudah karakter, larinya ke agama. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, sehingga hari ini muncullah kalimat-kalimat, kami nggak butuh kalian pintar, kami butuh kalian baik, ya kan? Yang penting kalian berkarakter, kan begitu? Kalau dikasih soal anak-anak nih, dikasih dia HP, asal paket datanya ada, terjawab soal semua itu. Ya enggak? Saya cerita sama salah satu kepala sekolah di Agam ini. Dulu Ustaz, kami waktu masih SMA, SMA nih Ustaznya katanya. Kita cobalah mengambil sebatang rokok. Pas kita hidupkan rokok tadi, lewat Pak Guru, langsung masuk. Masuk kemana Pak? Ke saku celana. Apa yang terjadi setelah itu? Terbakar celana, masak daging saya dibuatnya. Dan hari ini ada bekas, katanya. Tapi nggak perlu dilihat juga ya kan. Anak sekarang, gimana anak sekarang? Bagus mana dulu sama sekarang? Berarti dulu, bukannya sekarang sudah ada Infokus. Saya Bapak Ibu kemarin ketemu sama S2 pendidikan, guru di SMA 1 Padang. Di pesantren dibilangnya begini, Ustadz bisa kita beli LCD untuk masing-masing lokal tuh Ustadz? Untuk apa Bu? Saya bilang. Yang paling penting dalam pendidikan itu jiwa gurunya dulu. Tujuan pendidikannya jelas. Itu ya juga. Tapi kalau cuma untuk kecerdasan, YouTube, Google sudah ada sekarang. Makanya kalau saya ceramah di guru, saya bilang gini, Bapak Ibu guru, sebenarnya kita tuh nggak butuh Anda lagi. Kalau Anda cuma transfer ilmu, kalau cuma jadi pengajar, kita nggak butuh guru lagi di abad 21 nih Bapak Ibu. Kalau istilah orang sekarang generasi alfa, ya, generasi M, milenial, 80 sampai 95. Saya masuk milenial nih, saya 91. Lalu nanti 96 sampai 2008 tuh namanya generasi zilenial, Z. Nanti 2009 sampai 2000 sekarang nih, itu alfa. Alfa terus, tidak pernah masuk anak-anaknya. Masuknya di mana Ustaz? Di itu, di HP. Ya kan? Sekolahnya lihat HP. Enggak baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini perangkat tuh lengkap semua. Saya bilang, Ibu, Bapak, Ibu guru, kalau memang kita hanya jadi pengajar, bukan jadi pendidik. Pendidik sama pengajar kan beda. Kalau pengajar cuma transfer ilmu. Itu sebenarnya kita nggak dibutuhkan lagi hari ini, Bu, Pak. Kenapa Ustaz? Karena YouTube sama Google sudah ada. Ya kan?
Saya nggak pernah sekolah SMK. Saya pesantren 10 tahun, S1 jurusan akidah, cuman gelar saya SPDI. S2 hukum Islam, S3 saya hukum Islam, tapi belum tamat, masih disertasi di Padang. Udah terlambat nih dah, udah tahun keempat saya nih, belum juga selesai. Karena kebanyakan ceramah kata dosen saya. Libur ceramah Ustaz katanya. Itu pula solusinya. Memang ya juga saya pikir. Tadi saya baru pulang dari Lubuk Basung ceramah, ngantuk-ngantuk nih masih. Makanya saya tadi ceramah tuh kayak gimana lah, habis bangun tidur ceramah ini gimana kan? Lelah sekali kita. Besok subuh sudah start pula ceramah sampai malam nih. Karena Bapak Ibu saya nggak pernah SMK. Sekolah-sekolah yang kayak ya buat-buat apa itu kan nggak tahu kita tuh. Kita cuman baca kitab aja di pesantren kan. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr, fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Kan gitu-gitu ya tahu kita cuman. Nahu sorof itu. Jadi di rumah saya rusaklah mesin cuci. Ya kan? Mesin cuci rusak. Habis itu daripada saya bawa ke tempat apa itu 50.000. Itu kita ngangkatnya besar juga. Cuci baju, mesin cuci baju. Saya buka YouTube. Ambil obeng kata dia. Enggak mungkin sendok kita ambil kan? 4 kali kita enggak ahli. Ambil obeng, ada obeng. Habis itu buka yang mor-mornya tuh katanya. Yang bagian mor mana kan banyak tuh. Yang bagian sebelah kiri bagian bawah. Buka. Habis itu ada karet-karet hitam, ambil katanya. Di YouTube ini saya buka. Habis itu bersihkan. Oh ya kira ada karet, ada rambut gitu kan. Rambut bini di situ kiranya kan. Habis itu masukkan lagi katanya. Habis itu press lagi. Habis itu masukkan air. Masih bocor apa enggak? Enggak bocor lagi. Itu. Kalau ngajar, YouTube, Google sudah ada. Tapi yang nggak bisa ditandingi oleh YouTube sama Google adalah penanaman nilai. Guru yang menanamkan adab. Guru yang memberikan tauladan kepada muridnya. Orang tua juga seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu, makanya hari ini itu banyak orang-orang pintar, jahat-jahat mereka. Karena mereka cuma diajar saja. Seperti robot jadinya. Makanya kata KPK, 86% koruptor S2. Ibu-ibu ada yang S2 sini? Alhamdulillah aman berarti. Saya S2. Bahaya juga kita yang S2 nih. Neraka kita nanti ini. 86% koruptor S2. Ini orang kan sekolah nih. Kok jahat begini? Karena yang mereka bangun bukan jiwa. Yang mereka bangun cuma fisik. Fisik saja. Bagaimana mereka kalau kerja langsung dapat duit. Kalau jadi guru bukan jadi pendidik. Tukang ngajar, nah gitu, tukang. Kalau tukang ngajar, time is money itu Yahudi itu sebenarnya. Kalau saya teliti, waktu adalah uang itu Yahudi. Jadi kalau dia bekerja langsung dapat di dunia hasilnya. Orang Yahudi kan gitu. Orang Bani Israel ketika ketemu Nabi Musa, qalu ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, kami tidak beriman kepadamu sampai kami nampak Allah langsung. Jadi yang nampak-nampak mereka, yang fisik-fisik. Yang metafisik gak kuat. Pahala kan metafisik gak nampak. Surga neraka kan gak nampak. Azab besok di hari kiamat gak nampak. Jadi selalu kerja hasil hari ini. Sehingga Bapak Ibu gak ada ketakutan kepada Allah. Gak ada takut dosa. Yang dibangun fisik. Padahal kita disuruh membangun jiwa. Baru fisik. Makanya lagu Indonesia Raya pas itu. Bangunlah jiwanya. Habis itu bangunlah badannya. Jiwa dulu baru badan. Anak-anak sekarang yang dibangun badan semua. Koruptor-koruptor kan gendut-gendut semua itu. Apakah mereka miskin? Bukan. Mereka koruptor-koruptor itu udah kelebihan muatan malah Bapak Ibu. Tapi tetap kurang kan? Karena jiwa mereka kosong. Kalau fisik itu pakai makan dia, pakai minum fisik nih. Tapi kalau jiwa dia baca Quran, pengajian, berdoa, sholat. Makanya kalau ada anak sekolah dia nggak soleh, bodohkan aja dia. Karena nanti jadi orang jahat tapi pintar. Ini nih. Ini teori pendidikan kita nih. Pendidikan berbasis adab. Jadi, sekolah yang baik bukan banyak murid. Sekolah yang baik bukan fasilitasnya paling lengkap. Sekolah yang baik melahirkan. Sekolah yang hebat melahirkan anak-anak yang baik. Jadi Bapak Ibu, saya kalau ketemu kepala sekolah, diundang ceramah, saya bilang dulu, Pak, tujuan pendidikan kita adalah menjadikan anak jadi orang baik. Itu dulu. Bukan anak jadi buruh.
Iya. Selama ini kan tujuan pendidikan nampaknya tuh jadi buruh semua kan. Itu pendidikan Belanda. Gaya Belanda itu ijazah buruh, ijazah buruh. Jadi kita tuh jadi karyawan terus. Sehingga anak-anak nih tujuan sekolah dia apa? Nanti tamat dapat kerja. Jadi buruh nih nanti terakhir. Harusnya bukan jadi orang beriman yang soleh. Iman, takwa, akhlak mulia kan? Ya, iman, takwa, akhlak mulia. Tujuan pendidikan iman, takwa, akhlak. Ingat-ingat 3 itu. Iman, takwa, akhlak mulia. Iman, takwa, akhlak mulia. 3 itu harus diingat. Indikator sekolah berhasil adalah iman anaknya meningkat. Makanya saya bilang tadi syarat lulus UN itu salat subuh berjamaah. Kan salat subuh itu kan iman tuh. Bahkan standar keimanan salat subuh kan. Ini anak juara 1 enggak salat subuh. Berarti gagal pendidikan kita itu. Standar kita apa? Sekolah sukses itu. Sekolah sukses itu Bapak Ibu dia jadi orang soleh, beriman, bertakwa, akhlak mulia. Dan dia baik. Jadi orang baik yang penting kita itu dulu. Jadi orang baik. Baik kepada Allah, baik kepada manusia, baik kepada diri sendiri. Kalau cuma baik kepada orang, baik kepada diri sendiri tapi enggak baik kepada Allah, belum baik itu namanya. Ya kan? Dia melakukan kesyirikan, jadi tukang sihir lah dia, ya kan? Tapi dia baik, suka infak sama orang. Tapi sama Allah enggak baik dia. Enggak ibadah, berarti enggak baik itu berarti. Jadi baik itu 3, baik kepada Allah, baik kepada orang, baik kepada diri sendiri. Jadi kita tuh sekolah yang bagus itu adalah mencetak orang baik. Bukan mencetak orang pintar yang nomor 1, tapi mencetak orang baik. Orang yang baik itu dia mesti dibangun jiwanya dulu. Makanya pendidikan berbasis karakter. Jiwanya yang dibangun Bapak Ibu sekalian. Jiwa, karakter itu bidang agama nanti. Makanya kalau memang tujuan pendidikan iman, takwa, akhlak mulia, harusnya porsi agama nomor 1 dia. Tapi sekarang kan enggak. Ada istilah di sekolah kita itu intrakurikuler, ya Bu ya. Ekstrakurikuler, apa lagi? Kokurikuler, ya kan? Intrakurikuler itu apa maknanya itu? Pendidikan pelajaran yang betul-betul wajib, ya kan? Yang wajib sekali kan? Intrakurikuler namanya kan? Nanti kalau ekstrakurikuler itu nanti sifatnya bagi yang mau silakan, enggak silakan. Kalau kokurikuler penguatan ya terhadap intrakurikuler. Harusnya kalau tujuan pendidikan iman, takwa, akhlak mulia, intrakurikuler itu ya iman apa? Berarti harusnya agama. Jam agama kita berapa sepekan? 2 jam cuman kan? Harusnya itu yang dibanyakkan karena tujuannya iman, takwa, akhlak mulia. Sekarang ini ekstrakurikuler ekstrakurikuler? Main futsal, ya kan? Main voli. Masuk situ belajar agama. Tahfiz. Harusnya itu di intrakurikuler, bukan di ekstrakurikuler, ya kan? Jadi jiwanya ketinggalan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu ya. Jadi kita sekolah yang baik itu adalah menjadi anak-anak ini baik. Sekolah sukses itu menjadi anak-anak baik. Baik. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, ternyata setelah saya simpulkan anak-anak kita ini 4 macam besok nih kalau jadi. Yang nomor 4 paling parah. Dia pintar tapi jahat. Apa yang nomor 4 nih Bu? Kita dari nomor 4 kita. Enggak nomor 1. Dia pintar tapi jahat. Itu paling berbahaya itu. Makanya ketika pintar tidak menjadi baik, ini bahaya sekali. Jadi yang membedakan manusia sama binatang apa? Akal. Akal itu bisa bikin 2, bisa bikin pintar, bisa bikin baik, ya kan? Orang dikatakan tidak manusiawi bukan karena dia bodoh, tapi karena dia jahat. Ya, orang dikatakan tidak manusiawi, orang dikatakan tidak punya pri kemanusiaan bukan karena bodoh, tapi karena dia jahat. Jadi jahat lawannya kan baik, bodoh lawannya pintar. Jadi orang pintar tidak wajib, yang wajib itu jadi orang baik. Dan semua kita bisa jadi baik, tapi enggak semua orang bisa dipaksa jadi pintar. Jadi orang baik itu wajib. Makanya bagaimana ketika sekolah kalian nih makin hari makin baik, makin hari makin soleh. Jadi jangan sampai pintar tapi jahat. Makanya yang nomor 4 pintar jahat, ini bahaya. Lalu yang nomor 3 dia bodoh tapi jahat, ini mending. Agak mending nih malah. Karena kalau anak dia jahat, jangan dikasih ilmu kata para ulama. Anak kalau belum punya adab,
Jangan kasih ilmu, bahaya. Karena nanti sama dengan pencuri dikasih pisau. Dia udah jadi mental pencuri kan, dikasih pula pisau lagi. Oh, makin menjadi. Akhirnya yang kata koruptor, yang kata KPK tadi Bapak Ibu, 86% koruptor. Hah? S2. Ya kan? Ini mereka nih penjahat, tapi pintar, kan ngeri kita jadinya. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu jadi orang pintar. Harus jadi orang baik dulu. Jadi nomor 4 tadi apa Bu? Nomor 4? Hah? Dia pintar tapi jahat, jiwanya busuk gitu kan. Nomor 3, dia jahat tapi bodoh. Nah, ini agak mending. Ya kan? Nah, bodoh aja dia kalau memang jahat orang. Jangan kasih ilmu dia, bahaya nanti dia. Kalau dia bodoh terus kerja dia di kolong-kolong bawah jembatan kan enggak apa-apa. Kalau dia jahat tapi di kolong-kolong jembatan kan enggak apa-apa. Tapi kalau dia jahat jadi pejabat bahaya. Karena kepintaran dia kan. Nah itu. Nah nomor 2, ini agak lebih baik lagi. Dia enggak pula pintar kali tapi orangnya baik. Nah, itu lebih bagus. Nomor 2 itu. Makanya Nabi SAW selalu menganjurkan orang baik. Khairukum khairukum li ahlihi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik orang yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik orang yang mempelajari Quran dan mengamalkan, mengajarkannya. Kalimatnya sebaik-baik, bukan pintar-pintar. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Jadi orang baik itu wajib. Yang nomor 2, yang nomor 1 apa berarti? Apa? Baik, lalu dia pintar. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi yang paling wajib jadi orang baik dulu. Ini banyak sekarang. Anaknya disekolahkannya sampai S3 ke Amerika sana. Tapi ternyata dia nggak baik sama orang tuanya. Ada di Bandung, Bapak Ibu. Di Bandung sana itu ada kisah. Ada seorang dokter buat buku. Sebenarnya ceramah malam nih Rasulullah idolaku ya Pak ya. Itu yang saya dikasih judul tadi. Tapi saya mulai dari mana ini ya? Saya mengurutkan dari atas dulu nih, sampai nanti ke bawah. Tapi waktu nggak banyak lagi, tinggal 6 menit lagi. Nggak apa-apa lah, setahun lagi nanti kita bahas. Nah jadi Bapak Ibu di Bandung ada seorang dokter, dia buat buku bagaimana cara biar anak bisa sekolah ke luar negeri. Entah apa tujuan ke luar negeri, entah apa nggak pernah tahu kita kan. Asal ke luar negeri aja yang tahu dia kan. Nah, kalau orang luar negeri aja ke Indonesia belajar ya kan. Luar negeri juga kita bagi mereka ya enggak? Kita nih kan suka kayak gitu kadang. Nah, dia buat buku bagaimana cara biar anak bisa sekolah ke luar negeri. Akhirnya Bapak Ibu, anak dia kan 3 orang. Ketiga anaknya ke luar negeri sekolah semua, ke Amerika. Lalu tiba-tiba beberapa saat setelah itu istrinya atau ibu anak-anaknya nih jatuh sakit. 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai sepekan makin parah. Ibu mereka sakit. Anak semua di luar negeri. Ibu bapak di Indonesia. Ibu mereka sakit. Ditelepon sama ayahnya dokter tadi. Anak-anak mereka nih. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama ditelepon. Wahai anakku, pulanglah engkau, ibumu sekarat. Nampaknya nih kritis. Anak pertama bilang apa? Oh mohon maaf ya, saya nggak bisa pulang. Karena saya lagi ada rapat penting, meeting. Ada meeting penting. Ini negara disiplin, negara maju. Nggak bisa di Amerika nih, gaji besar 100 juta sebulan. Misal gitu kan. Anaknya nggak pulang. Lebih dipentingkannya kerja pada orangnya, orang tuanya. Ditelepon anak kedua. Anak kedua mudah-mudahan bisa pulang. Ternyata anak kedua nih, dia lagi tak buat tesis, tak buat apalah, sekolah di sana. Oh nggak bisa nih masa depan saya. Kalau pulang nanti gawat kita. Gini sekolah macam panjang cerita dia. Intinya nggak pulang juga anak kedua. Anak ketiga lah harapan terakhir. Ditelepon sama ayahnya, dokter tadi. Wahai anakku, abangmu dua-duanya tidak ada yang pulang. Kami berharap kamu pulang. 9 bulan 10 hari ibumu mengandung. Separuh mati dia melahirkan. Hampir mati waktu itu, tapi nggak jadi alhamdulillah. Habis itu kamu dibesarkan, dibiayai kehidupanmu semuanya, sekolahmu sampai ke luar negeri sana. Paling enggak ini detik-detik terakhir ibumu mati, pulang ucapkan la ilaha illallah di telinga sebelah kanannya. Apa kata anak yang ketiga? Mohon maaf ya, saya nggak bisa pulang. Karena saya baru diterima menjadi salah satu karyawan di perusahaan IT ternama di Amerika. 3 anak, tidak ada yang pulang. Malaikat maut, mana pula nunggu-nunggu dia kan. Malaikat maut, nah kalau dah jatahnya bapak ibu ni apa lagi?
Tidak pulang anaknya terserah. Ditunggu pun anaknya nggak pandai menyolatkan. Kan banyak anak-anak tuh ditunggu terlambat orang menguburkan ayahnya. Sampai sini, nah sholatkan sama ustaz ayah saya tuh. Kamu tidak bisa nyolatkan, tidak pandai saya. Saya nggak paham agama. Saya yang tahu saya Amerika. Mati dia umur 60 tahun besok menyesal dalam kubur orang ini. Setinggi apapun anak kita sekolah, yang ditanya di kuburan pelajaran TPA. Man rabbuka, ya kan? Di kuburan kan? Man nabiyuka, wa madinuka. Siapa Tuhanmu, siapa agamamu, apa agamamu, siapa nabimu. Itu yang ditanya. Makanya tujuan pendidikan iman. Ini malah kerja. Indikator sekolah berhasil apa sekarang? Kerja. Pengkhianat berarti. Pengkhianat pasal 31 ayat 3 kata guru saya. Sekolah-sekolah sekarang banyak mengkhianati konstitusi pasal 31 ayat 3. Tujuan pendidikan tamat kerja. Kata Buya Hamka, kalau sekedar kerja, babi di hutan kerja kata dia. Kasar kali Ustaz ngomong. Iya Bapak Ibu enggak. Itu kalimat yang saya baca di buku itu. Nah ini, jadi rekonstruksi pendidikan. Kita harus reformasi pendidikan kita lah sekarang lagi ini. Tidak bisa begini-begini aja. Pusing kita. Anak nih susah diatur, anak tidak pula baik juga, orang tua tidak mau paham juga, guru pun juga pusing. Akhirnya tidak aja jelas pendidikan kita, ya kan? Pintar tidak juga, bodoh ya bodoh juga. Baik enggak pula, ya kan? Kerja enggak juga dapat, ya kan? Saya merasa 2030 besok Bapak Ibu, kata pakar pendidikan. Ini pendidikan sekolah-sekolah di kampus-kampus akan kolap 30%. Ya, karena orang udah muak sekolah, kerja susah juga kan? Sekolah-sekolah juga, ngapain sekolah lagi kan gitu jadi. Karena tujuannya udah salah. Sekolah bukan untuk kerja, sekolah untuk nambah iman. Sekolah untuk nambah iman. Saya sampai hari ini sekolah-sekolah belum ada kerja-kerja lagi. Suruh-suruh kerja enggak mau saya. Alhamdulillah rizki Allah tentukan juga. Rizki beda sama gaji. Jadi, itu tadi guyonan saya saja. Terakhir sang dokter tadi menyesal Bapak Ibu. Meninggal istrinya, dikafani, disolatkan, dikuburkan, pas itu menangis jadi-jadinya dia. Ditanya sama orang-orang, "Kenapa Pak dokter menangis?" "Karena anak saya tidak sesuai dengan harapan. Salah didik saya selama ini. Kenapa saya didik anak saya begitu ya? Ditariknya buku dia tadi semua. Kan tadi buat buku dia kan, ditariknya bukunya. Jangan sampai anak orang seperti anak dia." Sehingga dibelinya satu lahan, nanti dibangunnya pesantren. Dia berharap anaknya nggak bisa, cucunya nanti masuk pesantren. Kenapa anak saya nggak dekat dengan agama? Kenapa anak saya nggak dekat dengan masjid? Kenapa anak saya nggak dekat ulama? Karena bagaimanapun kata para ulama, kalau ada orang tua dia mati, lalu anaknya nggak paham agama, maka ini berarti menyiapkan anaknya masuk neraka ini berarti. Saya sering ketemu orang tua, guru-guru, dosen. Apa sukses itu sebenarnya? Apa sukses itu? Coba Ustaz tanya satu. Udah azan ya? Apa? Coba ada yang bisa jawab. Sukses itu apa? Mesti salah jawabannya. Sukses apa? Sukses sekarang itu dua. Kalau tidak jadi Fir'aun, jadi Korun. Iya kan? Kalau tidak pejabat, kayak Fir'aun nanti kan. Fir'aun kan jabatannya sampai dia bilang, "Ana rabbukumul a'la." Ya kan? Tinggi kan? Tapi nggak taat sama Allah. Yang kedua, jadi Korun. Harta banyak. Jadi sekarang ini, targetnya cuma dua. Kalau tidak uang banyak, punya jabatan strategis, bangga, tidak tahu Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting jabatan tinggi, yang penting uang banyak. Kalau itu yang jadi sukses, Fir'aun sama Korun lebih sukses pada kita lagi. Cuman tragis kehidupan mereka berdua ini Bapak Ibu, ya kan? Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, Korun Allah tenggelamkan beserta hartanya masuk dalam bumi. Yang pengen jadi Nabi Musa tidak ada. Jadi anak soleh, bertakwa kepada Tuhannya, tahu bagaimana tujuan hidup di dunia. Nanti kita akan mati, masuk kuburan, dihisap di hari kiamat. Kosong di otak anak kita sekarang. Itu nggak takut kita tuh. Di kuburan nanti ditanya kita. Wah, inilah pentingnya. Mukadimah saya ceramah ini tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pasal 31 ayat 3, iman, takwa, akhlak mulia. Bapak Ibu jangan takut anak enggak usah S1, enggak usah takut. Ustaz enak ngomong kayak gitu, Ustaz S3 itu ya. Makanya saya harus S3 sehingga kalau saya ngomong pendidikan enak. Kalau saya bilang nanti jangan takut enggak S1. Ustaz sama SMA itu ya ada yang kayak itu. Boleh bilang nanti kan? Ya, sekarang nih adik-adik ya, Ustaz mau kasih tahu kalian ya. Sekarang ini sudah era disrupsi namanya. 4.0. Nah, ya kan? Era disrupsi, di mana era kecanggihan teknologi.
Masyarakat sekarang itu tidak meminta kalian selama apa sekolah. Masyarakat itu sudah cerdas, mengalahkan kampus sekarang Bapak Ibu, menurut saya. Hebat Kak, masyarakat pada kampus lagi sekarang. Ya kan? Masyarakat itu tidak bertanya Anda sekolah seberapa lama. Yang masyarakat tanya, apa manfaat yang bisa kalian berikan kepada kami? Ya kan? Saya sama saat itu anak S1 wisuda tuh. Kalian wisuda S1 nih kalian harus berpikir lagi. Kalian jangan sampai S1 tapi nggak bisa apa-apa, saya bilang. Dulu orang belajar kebidanan setahun udah pandai nyunat. Pandai melahirkan, orang kalau melahirkan udah pandai setahun cuma belajar. Anak-anak kita sekarang ini 5 tahun sekolah. Ketika ada orang melahirkan dia bidan kan, video call deh sama dokter kandungan. Enggak tahu deh. Jadi kebanyakan gelar kita sekarang nih Bapak Ibu. Tapi keahlian enggak seberapa. Itu dari sisi keahlian. Nanti dari sisi kejiwaan gimana? Dia baik apa enggak, soleh apa enggak, tuh PR lagi tuh. Jadi sebenarnya hari ini tuh banyak sekali PR kita. Padahal dana besar sekarang kan untuk pendidikan kan. Tapi bolak-balik putar-putar di situ aja. Nah, ini perlu kita luruskan. Ternyata tujuan anak kita sekolah ini adalah meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Maka kalau kita harus revisi kurikulum, revisi lembaga, dan merubah mindset guru. Guru bukan tukang ngajar, tapi guru adalah pendidik. Murid bukan pelanggan, tapi mereka thalibul ilm, pencari ilmu, sebagaimana dalam hadis Nabi. Lalu sekolah, kemudian pendidikan perjuangan, bukan lahan bisnis. Jadi sehingga pahala. Jadi guru berapapun gajinya itu nggak ada apa-apanya dibanding pahala besok di hari kiamat yang Allah berikan kepada kita. Makanya ada lagunya kan apa bahasanya tuh, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi akhirnya guru paling kecil gajinya. Ya kan? Di Indonesia ini paling kecil gaji guru. Kalau di di Swiss itu gaji guru sebulan itu sampai 150 juta kalau enggak salah. Nah, jadi kalau cerita kita Bapak Ibu tentang guru, dulu sebelum tahun 60 itu fakultas keguruan tuh paling bergengsi mengalahkan kedokteran. Iya. Orang dulu di Surabaya ada seorang profesor nggak lulus dia SGA ya Bu ya, sekolah guru ya. PG apa namanya itu? Sebelum tahun 60. Nggak lulus sekolah guru, dia nanti akan masuk kepada sekolah favorit di Surabaya. Jadi sekolah favorit itu di bawah sekolah guru. Lalu kalau nggak lulus sekolah guru dia masuk sekolah favorit. Jadi jadi guru tuh wah banget gitu, luar biasa. Makanya dulu banyak orang cita-citanya jadi guru kan. Tapi belakangan sekarang nggak lulus ini, terakhir sekolah guru. Paling bawah kira guru sekarang. Harus diangkat martabat guru. Nah, makanya di Jepang ketika bom Hiroshima Nagasaki menghantam Jepang, yang ditanya sama kaisar bukan berapa dokter. Yang ditanya apa? Berapa jumlah guru kita? Saya akan bangun selama 30 tahun peradaban guru. Makanya guru itu sangat berharga dalam Islam. Pahalanya paling besar. Makanya jangan sampai guru niatnya berubah hanya untuk mencari duit dalam mengajarnya. Maka karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anak-anak ustaz sekalian, kalian ini harus jadi orang baik nomor 1 ya. Kalau pintar bonus, tapi jadi orang baik nomor 1. Karena dalam Islam diperintahkan kita jadi orang baik wajib, jadi orang pintar tidaklah wajib kali. Tapi kalau memang kita pintar, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah habis, jazakumullah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau ada lisan saya yang mengatakan kata-kata yang tidak baik. Ya mungkin ini bisa jadi ya apa yang saya baca itu yang saya sampaikan, tapi ini paling tidak menjadi satu pemikiran bagi kita. Kita hari ini tidak mencari anak banyak-banyak yang pintar, karena kita pengen anak-anak yang baik. Karena di negeri ini sudah banyak orang pintar, tapi enggak seberapa orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.